Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Yang menjadi firman renungan kita pada hari ini yang tertulis pada Imamat 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali larangan dan aturan yang kita lihat yang disampaikan oleh Allah kepada bangsanya, bangsa Israel. Mengapa banyak sekali larangan yang Tuhan arahkan dan tunjukkan kepada bangsa Israel? Karena kita harus mengerti bahwa ternyata itu ingin menunjukkan sifat Allah yang kudus, sehingga kekudusan Allah itu harus nyata kepada bangsa pilihannya yang harus berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Sehingga ketika Tuhan menunjukkan hukumnya kepada bangsanya, Tuhan ingin berkata bahwa aku adalah kudus sehingga engkau harus kudus. Itulah yang menjadi tanggung jawab pertama sebagai orang-orang yang telah dipilih. Sehingga saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak cukup menjadi orang yang baik. Terkadang ada orang yang berkata, aku lebih baik darimu walaupun aku jarang bergereja. Tetapi tidak satupun orang yang berani berkata, aku adalah kudus. Apakah tuntutan sebagai orang beriman atau beragama hanya sebatas menjadi orang yang baik? Ternyata ketika kita melihat dalam peristiwa ini, ketika Allah menyampaikan hukumnya kepada bangsa Israel, ternyata kita menemukan prinsip hidup praktis. Jika engkau kudus, maka hidupmu seluruhnya harus kudus. Sehingga tidak ada satupun bagian dalam hidup ini yang tidak kudus. Sehingga jika saudara adalah kudus, maka saudara tidak akan memeras sesama manusia, merampas, tidak menahan upah seseorang pekerja harian hingga pada esok harinya. Ini menjadi hal yang sangat praktis. Sebelum saudara menjadi orang Kristen, banyak orang beranggapan atau berasumsi memilih agama adalah suatu pilihan untuk menjadi seorang yang baik. Itu menjadi konsep banyak orang tentang beragama. Tetapi setelah kita menjadi Kristen, baik itu tidak cukup. Karena ternyata kita harus memahami satu hal, baik itu belum tentu kudus. Sama seperti hal sesuatu yang sudah menjadi tahir belum tentu sudah memiliki posisi dalam kekudusan. Sebenarnya tuntutan ini diserahkan kepada kita. Bukan kita hanya sekedar menjadi orang yang baik, tetapi kita memiliki tanggung jawab yang besar menjadi orang yang kudus. Ketika Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia, sebenarnya ucapan itu tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Ketika Yesus berkata, kasihilah sesamamu, sebenarnya itu adalah konsep kekudusan. Sehingga kita melihat aspek yang menyeluruh dalam kehidupan ini. Jangan pernah kita menganggap bahwa ada sesuatu hal yang tidak perlu kudus.
melainkan segala sesuatunya kita pertanggungjawabkan sebagai aspek kekudusan, sebagai orang yang benar-benar taat atas perintah Tuhan. Saya berkata kepada saudara, Tuhan membuat aturan dan larangan tidak selalu menyertakan alasan. Tetapi orang-orang di dunia modern sering sekali mencari tahu apa alasan di balik aturan itu. Jika saudara hanya taat aturan karena sudah memahaminya, sebenarnya saudara belum penuh sebagai orang yang taat. Sama halnya jika aku mengerti dulu baru percaya, berarti aku hanya mengerti satu hal jika aku telah menemukan alasan yang kuat. Maka ketika aku sudah menemukan jawabannya, orang-orang yang berpikiran demikian tidak akan menjadikan atau mengizinkan orang lain menjadi hakim atas kebenaran itu, melainkan menjadikan pikirannya sebagai hakimnya atas pribadinya sendiri. Inilah kesalahan mutlak yang terjadi kepada manusia ketika Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Seolah-olah kita dapat menerima suatu hal hanya karena ada alasan. Padahal Tuhan tidak selalu menyertakan alasan ketika Ia menyampaikan hukum dan ketetapannya. Mengapa? Karena Allah itu kudus, maka Tuhan sangat membenci segala hal yang merusak kekudusannya. Karena Allah ingin kita menjadi orang yang kudus, maka Allah membuat ketetapan itu sebagai bentuk kita mengasihi Allah dengan segenap hati, akal, dan jiwa kita. Sehingga saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita melakukan hukum Tuhan secara menyeluruh. Hukum Tuhan itu tidak boleh dipilih-pilih yang mana yang bisa kita lakukan. Hukum yang Tuhan berikan itu ibarat seperti kalung yang dipergunakan oleh perempuan. Jika salah satu dari kalung tersebut lepas, maka manik-manik yang menggantung dalam kalung yang menyeluruh atau utuh tersebut akan jatuh, bertaburan, dan rusak. Jika kita melanggar satu aturan, sebenarnya kita sedang merusak semuanya. Bagaimana kita bisa melakukan semuanya? Tidak ada orang yang bisa melakukan itu secara menyeluruh. Tetapi jika kita mendahulukan prinsip kasih di dalam segala hal, maka kita akan melakukannya dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan. Ingat, kekudusan itu adalah aspek menyeluruh dalam hidup. Pekerjaan saudara harus kudus, sehingga kita harus mengerahkan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Tetaplah hidup dalam ketaatan dan patuh atas perintah Tuhan. Jika jangan, hendaklah jangan. Tidak perlu bertanya mengapa, karena Tuhan itu adalah kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang memelihara hidup kami. Tuhan, izinkanlah kami untuk mengerti banyak hal, sehingga tidak terus bertanya mengapa, melainkan penuh dengan sukacita melakukan hukum-Mu sebagai orang-orang yang telah mengenal dan mengerti bahwa kami telah disucikan di dalam darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan telah beri, berkati itu ya Bapa, demi kemuliaan-Mu saja. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.